Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai memaknai semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, para pemuda telah mampu memanfaatkan fase gejolak kepemudaan untuk diarahkan menjadi daya dorong dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sejarah mencatat organisasi pergerakan nasional pertama, yaitu Budi Utomo, didirikan oleh mahasiswa Stovia di Batavia. Mahasiswa tentunya termasuk dalam golongan pemuda ya. Gelora untuk berjuang juga diwujudkan dalam bentuk organisasi pemuda lainnya seperti Jong Java, Jong Celebes, dan Jong Sumatera Bon. Partai Nasional Indonesia didirikan pada tahun 1927, digawangi oleh tokoh-tokoh besar seperti Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Sartono, Budiarto, dan Dr. Samsi. PNI tumbuh dan berkembang menjadi salah satu partai politik berpengaruh pada saat itu. PNI melakukan kongres dan mencetuskan cita-cita sosialisme dan semangat non-koperasi. Berita ini pun mulai memicu reaksi dari pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintahan Belanda menangkap para pemimpin PNI, yaitu Insinyur Soekarno, Gatot Mangkupraja, Mas Kun, dan Surya Dinata. Kemudian keempat tokoh tersebut disidangkan di Pengadilan Bandung pada tahun 1930. Dalam persidangan itu, Insinyur Soekarno mengajukan pembelaan dengan menyampaikan pidato yang berjudul Indonesia Menggugat. Karena lemahnya posisi bangsa Indonesia pada saat itu, keempat tokoh dinyatakan bersalah, menjatuhkan hukuman pidana kepada Insinyur Soekarno dengan 4 tahun, Mas Kun 2 tahun penjara, Gatot Mangkupraja 1 tahun 8 bulan penjara, dan Surya Dinata 1 tahun 3 bulan penjara. Dinginnya penjara, kejamnya sipir penjara tidak mengubah asa para pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan gerakan perjuangan para pemuda makin gencar dilakukan di seluruh Indonesia. Sejarah mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Para pahlawan tersebut ialah W.R. Supratman. W.R. Supratman merupakan sosok penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda. W.R. Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya berjudul Indonesia melalui gesekan biola. W.R. Supratman meninggal ketika ia berusia 35 tahun. Chairil Anwar adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya berjudul Aku. Dia mulai mengenal dunia sastra di usia 19 tahun. Namanya mulai dikenal ketika tulisannya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Sebagai seorang penyair, kondisi sosial dan perjuangan bangsa Indonesia mengilhami pembuatan puisinya. Chairil Anwar menciptakan karya yang sangat terkenal bahkan sampai saat ini, seperti Kerawang Bekasi dan Aku. Belum genap 27 tahun, Chairil meninggal dunia. Walau hidupnya dunia sangat singkat, Chairil Anwar dan karya-karyanya sangat melekat pada dunia sastra Indonesia. Karya-karya Chairil juga banyak diterjemahkan dalam bahasa asing, antara lain bahasa Inggris, Jerman, dan Spanyol. Sebagai tanda penghormatan dibangun patung dada Chairil Anwar di Jakarta. Walter Monginsidi merupakan pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Walter divonis hukuman mati pada tanggal 26 Maret 1949. Menulis banyak rangkaian kata penuh makna yang menunjukkan kesetiaannya terhadap Ibu Pertiwi. Raga boleh mati, tapi perjuangan jalan terus. Jangan takut melihat masa yang akan datang. Saya telah turut membersihkan jalan bagi kalian, meskipun belum semua tenagaku keluarkan. Memang betul bahwa ditembak bagi saya berarti kemenangan batin, dan hukuman apapun tidak membelenggu jiwa. I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai lahir di Badung 30 Januari 1917. Ia bersama Ciung Wanara, pasukan kecil Ngurah Rai pada tanggal 18 November 1946 menyerang Tabanan yang menghasilkan satu datasemen Belanda. Dengan persenjataan lengkap menyerah. Hal ini memicu Belanda untuk menyerang Ngurah Rai dan pasukannya. Pertahanan demi pertahanannya dibentuk Ngurah Rai hancur hingga sampai pada pertahanan terakhir Ciung Wanara.
Ngurah Rai dan pasukannya meninggal semua. Perang tersebut dikenal dengan Perang Puputan karena sebelum gugur, Ngurah Rai sempat menekan kata Puputan yang berarti perang habis-habisan. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 November 1946.